Ya, saya lanjutkan kembali dua sisi. Saya sekarang ke Pak Johannes selaku kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua Huta Barat. Bagaimana kuasa hukum menanggapi putusan ini? Karena kalau bicara langkah hukum memang sudah tidak ada lagi langkah hukum yang bisa diambil ya, Betul. Pak Johannes. Tapi bagaimana? Ya, terima kasih Anggi. Saya terpaksa harus meminta klarifikasi lagi ke Pak Subandi. Yang pertama mengenai kurangnya komunikasi ke publik mengenai jadwal pengumuman, walaupun kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Subandi, namun masih menyisakan beberapa pertanyaan. Ya. Walaupun kemarin dalam kesempatan tertentu Pak Subandi sudah mengatakan akan ada perbaikan, itu saya hargai ya Pak Subandi ya. Namun demikian ada yang menyisakan lagi mengenai tadi pertimbangan hukum yang kemarin belum sempat saya mendengar penjelasan lebih kompleks lagi. Apa itu, Pak? Mengingat bahwa anatomi putusan itu diawali dengan kepala putusan yaitu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian fakta-fakta dan kemudian ada pertimbangan hukum. Yang pertimbangan hukum itulah yang menjiwai adanya amar putusan. Ya. Nah kemarin yang diumumkan, diinformasikan oleh Kahumas Pak Subandi adalah hanya amar ya. Ini kemarin Pak Subandi juga menjelaskan bahwa putusan sudah siap atau sedang ada koreksi tipu. Kami bisa memahami, memang betul Pak Subandi ya. Dalam kebiasaan selama ini dalam praktek peradilan tingkat banding maupun kasasi, itu tidak pernah adanya pengumuman kapan jadwal persidangan. Atau pihak-pihak diundang hadir tidak pernah ya. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu bukan berarti tidak harus dibenahi ya. Contohnya pada saat putusan pengadilan tinggi 13 April kemarin ya, pengadilan tinggi sudah baik, dia ada komunikasi publik yang baik, dia menginformasikan jadwalnya, bahkan memang itu betul-betul putusan yang sidang putusan dibacakan dari awal dan sampai akhir. Ya. Tadi saya belum melihat kepuasan dari Pak Subandi menjelaskan bahwa nanti pertimbangan akan dijelaskan, walaupun itu kebiasaan sekarang seperti itu ya, tapi ini kan publik ini menyisakan pertanyaan-pertanyaan. Kalau kami sangat paham. Ya. Oke, baik Pak Johannes. Kita minta pendapat tanggapan Pak Subandi ini Pak, katanya kurang sosialisasi kepada publik. Idealnya apakah memang harus diberikan sosialisasi atau pengumuman gitu Pak untuk pengumuman pembacaan amar putusan seperti ini di MA? Jadi kritikan terhadap Mahkamah Agung termasuk mengenai jadwal persidangan itu sudah lama didengar oleh kita. Banyak baik ahli maupun masyarakat meminta bahwa harus ada dong jadwal persidangannya. Bahkan meminta putusannya pun dibacakan lengkap sebagaimana di pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding. Nah, kritikan-kritikan itu kita sudah dengar dan kita pertimbangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung sekarang ini sedang dipersiapkan sebuah aplikasi yaitu persidangan pengucapan putusan secara live streaming yang insya Allah tanggal 18 Agustus 2023 akan kita launching. Nah, salah satunya adalah selain pengucapan putusan itu, Pak Yohanes, ya akan disampaikan 3 hari minimal jadwal pengucapan tersebut disampaikan melalui website, melalui aplikasi tadi, bahwa misalnya perkara nomor 10 2023 akan diucapkan pada tanggal 20 Agustus. Nah, 3 hari minimal itu berarti tanggal 17 itu sudah ada jadwalnya akan diumumkan. Sehingga masyarakat bahkan para pencari keadilan atau para pihak bisa langsung nanti menyaksikan perkara yang akan diputuskan tersebut sebagai secara live streaming. Demikian itu perbaikan yang kita lakukan. Namun sebenarnya Mahkamah Agung sudah mulai mereformasi ya dengan informasi perkara, jadwal persidangan mengenai nomor perkara. Kita sudah informasikan bukan hanya kepada para pihak, kepada masyarakat juga melalui informasi perkara, juga susunan majelis hakim. Oke, baik Pak Subandi. Itu Pak Johannes jawabannya. Pak Subandi, apakah karena Pak Subandi mewakili Humas Mahkamah Agung, tadi yang disampaikan oleh Prof. Suparji itu kan
menyisakan ada misteri. Ini pun kami pun juga bertanya-tanya ya. Antara rentang waktu pengumuman amar putusan sampai dengan nanti pembacaan secara lengkap, apakah Pak Supandi atau apakah Mahkamah Agung bisa menjamin bahwa itu tidak ada utak-atik pertimbangan hukum yang substansional ya. Kalau hanya mengenai salah ketik atau tipu, kami bisa memahami karena itu tidak substansional dan itu tidak mempengaruhi putusan. Tapi kalau alasannya masih dikoreksi atau hal-hal lain yang memerlukan waktu sampai beberapa hari, kami masih menyisakan pertanyaan. Ya, misalkan salah ketik itu dalam waktu 1 hari harusnya bisa diselesaikan. Tadi Pak Supandi mengatakan bahwa pada saat pembacaan kemarin itu majelis hakim sudah siap dengan putusan masing-masing. Nah, pertanyaan kami, kalau memang itu sudah siap, kenapa tidak diumumkan sekalian ya? Nah, ini mohon penjelasan yang lebih detail Pak Supandi, selain alasan apakah itu tipu atau apakah ada hal-hal lain. Saya mengharapkan tidak ada hal-hal lain dan saya mengkhawatirkan ada tambal sulam mengenai pertimbangan hukumnya. Terima kasih. Ini saya menangkap ini Pak Subandi, menangkap kekhawatiran dari kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua dan juga tadi kekhawatiran dari Prof. Suparji bahwa ini mengandung misteri. Wajar kalau kita publik melihatnya ini wajar jadi tanda tanya begitu. Mungkin saya melengkapi Mbak. Oke, sebelum ditanggapi Pak Jadi Subandi. saya kira satu hal yang juga perlu dipikirkan itu adalah reputasi lembaga yang agung ini. Ya, jangan sampai dengan putusan ini ya menurunkan kredibilitas, menurunkan reputasi kelembagaan. Maka untuk itu dalam rangka menjaga agar tetap keagungan ini betul-betul terwujud, akuntabilitas, transparansi, kredibilitas itu dilaksanakan secara otentik. Dan juga penting adalah bagaimana putusan tadi menjadi sesuatu yang mendekati sempurna sehingga tidak memberikan celah nanti misalnya untuk peninjauan kembali meskipun itu hak misalnya sebagai terpidana warga binaan nantinya. Tetapi jangan sampai ada kekeliruan, kekhilafan atau putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain sehingga celah untuk PK atau mungkin ada novum yang mungkin ditemukan yang baru sehingga publik akhirnya betul-betul percaya pada lembaga yang agung ini. Oke, ini dua-duanya memberikan masukan dan juga kritikan membangun kami rasa ya untuk MA. Bagaimana Pak Subandi menanggapinya? Termasuk menanggapi adanya kekhawatiran ini tidak hanya typo yang akan dikoreksi, jangan sampai ini mempengaruhi putusan-putusan yang lainnya. Silakan Pak Subandi. Baik, terima kasih masukan-masukan dari Prof. Suparji maupun dari Pak Yohanes tadi kepada Mahkamah Agung. Itu melambangkan bahwa beliau-beliau ini mencintai lembaga Mahkamah Agung. Terima kasih. Mengenai apakah atau kekhawatiran akan ada perubahan, yang pasti tidak akan ada perubahan tentang amar putusan. Amar putusan sudah kita upload juga di websitenya, di informasi perkara. Sebenarnya bagi para terdakwa maupun masyarakat, itu yang mungkin ya ini yang pasti yang ditunggu-tunggu istilah Prof. Gayus itu ya makannya, udah makan gitu, kenyangnya. Nah, diberikan dengan di hukum acara pidana itu dengan ekstra ponis. Nah, ekstra ponisnya tadi amarnya udah saya sampaikan kan, dan itu sudah pasti tidak akan berubah. Ya, tidak akan berubah. Itu saya jamin itu tidak akan berubah. Kemudian mengenai pertimbangan-pertimbangan, tadi ada saya katakan 5 orang itu sudah membawa putusan. Tentu setelah ada musyawarah mereka membacakan putusannya masing-masing itu pertimbangannya perlu dikompilasi, perlu disatukan pandangan-pandangan tersebut ke dalam satu buah bentuk putusan yang akan kita rilis, yang akan kita upload kan gitu. Nah, memang belum langsung diketik kan waktu itu musyawarah. Nah, ini putusan saya Pak, ini putusan saya setelah bacakan. Oh, ini bagus, ini bagus. Nah, sementara intinya bahwa yang 2 orang itu kan tolak kasasi. Yang ini tolak kasasi dengan perbaikan. Pertimbangannya tentu harus digabungkan tuh yang 3 itu. Nah, inilah kesalahan-kesalahan kekhawatiran kesalahan ketik gitu kan. Nah, itu yang menyusun itu konsep itu. Jadi sekali lagi saya ingin pastikan bahwa tidak akan ada perubahan terhadap putusan tersebut. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Subandi. Pak Subandi,
yang kami maksud bukan perubahan amar. Kalau perubahan amar kami yakin tidak ada. Perubahan pertimbangan hukumnya. Artinya begini, jangan sampai amarnya sudah disetting duluan, pertimbangan hukumnya menyusul. Ini yang kami khawatirkan. Karena apa? Pertimbangan hukum itu menjadi roh atau jiwa dari amar. Ya, Pak Subandi mohon dijelaskan lagi. Bukan amarnya, tapi pertimbangan hukumnya. Nanti ditahan dulu Pak Subandi ya. Nanti kita jeda dulu sebentar. Kami lanjutkan usai jeda saat lagi di Dua Sisi.